Juventus dikabarkan segera mendapatkan kiper baru. Sinyonya tua telah mencapai kesepakatan dengan Tottenham untuk mendatangkan Guglielmo Vicario pada bursa transfer musim panas ini. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano melaporkan bahwa Juventus dan Tottenham telah menyelesaikan kesepakatan untuk transfer Vicario. Sang kiper akan segera bergabung dengan skuad Bianconeri. Vicario akan bergabung dengan Juventus dengan status pinjaman selama 1 musim. Setelah masa pinjaman berakhir, Juventus memiliki opsi untuk membeli sang kiper secara permanen. Negosiasi antara Juventus dan Vicario juga berjalan lancar. Tidak ada kendala berarti dalam pembahasan kontrak sehingga kiper asal Italia tersebut telah sepakat menjadi bagian dari Juventus. Vicario bahkan dikabarkan sudah berangkat menuju Turin pada pagi hari waktu setempat. Setibanya di Italia, ia akan menjalani tes medis sebagai tahap terakhir sebelum resmi menjadi pemain Juventus. Jika tes medis berjalan lancar, Vicario akan langsung menandatangani kontrak dan kemudian diperkenalkan sebagai kiper baru Juventus. Juventus resmi mendapatkan bek tengah baru untuk musim depan. Sinyonya tua mengumumkan bahwa John Lucumi telah bergabung dari Bologna. Kepastian transfer tersebut diumumkan melalui akun resmi Juventus. Bek asal Kolombia itu kini resmi menjadi bagian dari skuad Bianconeri. Sebelumnya, Juventus dan Bologna memang sudah dikabarkan mencapai kesepakatan untuk transfer Lucumi. Juventus disebut hanya membayar sekitar 20 juta euro untuk mendapatkan bek berusia 28 tahun tersebut. Harga itu dinilai cukup murah mengingat Lucumi memiliki pengalaman dan rekam jejak yang bagus. Lucumi sendiri tampil mengesankan bersama timnas Kolombia di Piala Dunia 2026. Kehadirannya diharapkan bisa menambah kekuatan lini belakang Juventus untuk musim depan. Juventus mulai bergerak untuk memperkuat skuad musim 2026-2027 setelah menyelesaikan kebutuhan di posisi kiper. Bianconeri kini dikabarkan mengincar 2 pemain AC Milan yaitu Youssouf Fofana dan Fikayo Tomori. Menurut laporan Sportal, Juventus sudah melakukan kontak awal untuk Fofana. Gelandang asal Perancis itu disebut memiliki harga di bawah 20 juta euro. Fofana masuk radar Juventus karena Milan dikabarkan tidak lagi menjadikannya sebagai pemain utama dalam rencana tim. Situasi serupa juga terjadi pada Fikayo Tomori. Bek asal Inggris itu masih memiliki kontrak bersama Milan hingga 2027, tetapi masa depannya mulai tidak pasti setelah Milan mendatangkan Mario Gila. Juventus melihat situasi tersebut sebagai peluang untuk mendapatkan 2 pemain Milan sekaligus. Fofana dan Tomori dinilai bisa membantu memperkuat skuad Bianconeri untuk musim 2026-2027. AC Milan kembali bergerak di bursa transfer musim panas. Rossoneri dikabarkan sudah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan winger Diego Moreira dari RC Strasbourg. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano melaporkan bahwa Milan telah menyelesaikan pembicaraan dengan Strasbourg setelah proses negosiasi yang cukup panjang. AC Milan disebut siap membayar sekitar 50 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah untuk mendapatkan Moreira. Nilai transfer tersebut masih bisa bertambah karena terdapat bonus tambahan dan klausul penjualan kembali dalam kesepakatan. Moreira juga sudah sepakat bergabung dengan Milan. Pemain berusia 22 tahun itu disebut menolak tawaran lain demi menjadi bagian dari Rossoneri. AC Milan tertarik kepada Moreira setelah melihat penampilannya bersama Strasbourg. Ia bergabung dengan klub Prancis tersebut dari Chelsea pada 2024 dan langsung berkembang menjadi pemain penting. Musim lalu, Moreira mencatat 5 gol dan 9 assist. Performa tersebut juga membawanya masuk ke skuad timnas Belgia untuk Piala Dunia 2026. AC Milan melihat Moreira sebagai pemain muda dengan talenta besar yang masih bisa berkembang lebih jauh. Barcelona mulai menyiapkan pilihan lain untuk posisi penyerang pada musim 2026-2027. Nama Victor Gyökeres kini masuk dalam radar Blaugrana di tengah ketidakpastian transfer Julian Alvarez. Alvarez masih menjadi target utama Barcelona, namun Atletico Madrid tidak mau menjual penyerang asal Argentina tersebut, sehingga Barcelona mulai mencari opsi lain. Menurut Jose Alvarez Haya, Barcelona akan memantau situasi Gyökeres dalam beberapa jam ke depan. Penyerang Arsenal itu disebut menjadi salah satu pilihan untuk menggantikan Ferran Torres yang telah pergi. Meski begitu, ketertarikan kepada Gyökeres bukan berarti Barcelona menyerah mengejar Alvarez. Blaugrana hanya ingin menyiapkan rencana cadangan jika Atletico tetap menolak membuka negosiasi hingga bursa transfer ditutup. Rodri akhirnya tiba di Barcelona untuk menyelesaikan proses kepindahannya dari Manchester City. Gelandang asal Spanyol itu mendarat di terminal penerbangan privat Barcelona setelah negosiasi panjang antara kedua klub memasuki tahap akhir.
Menurut laporan, pemain berusia 30 tahun tersebut dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis sebelum menandatangani kontrak bersama Barcelona hingga 2030. Setibanya di Catalunya, Rodri langsung menegaskan ambisinya. Ia menganggap Barcelona sebagai klub impian sekaligus ingin segera bekerja untuk membantu tim meraih trofi Liga Champions. Kedatangan Rodri tentu menjadi bagian penting dari proyek Barcelona untuk menghadapi musim baru. Pengalamannya dinilai bisa menambah kekuatan lini tengah, terutama dalam mengontrol permainan, membaca situasi di lapangan, menjalankan taktik, dan memimpin timnya. Rafinha berpeluang menjadi kapten utama Barcelona pada musim 2026-2027. Kabar ini disampaikan jurnalis ESPN Brazil Bruno Andrade. Jika resmi, Rafinha akan menjadi pemain Brazil pertama yang menjadi kapten utama Barcelona. Posisi tersebut muncul setelah perubahan besar dalam struktur kepemimpinan tim. Rafinha dinilai layak karena perannya semakin penting sejak Barcelona ditangani Hansi Flick. Pemain berusia 29 tahun itu juga tampil konsisten dan menjadi bagian penting dalam permainan tim. Sebelumnya Marc-Andre ter Stegen dan Ronald Araujo berada di posisi teratas dalam daftar kapten, namun keduanya kini telah dipinjamkan. Sementara Frenkie de Jong dan Pedri juga masih masuk dalam kelompok kapten, namun de Jong sedang mengalami cedera yang bisa membuatnya absen cukup lama. Situasi tersebut membuat Barcelona membutuhkan pemimpin baru, dan Rafinha kini menjadi kandidat utama untuk mengisi posisi kapten utama Blaugrana untuk musim depan. Manchester United mendapat tawaran 17 juta pounds atau sekitar 372,1 miliar rupiah dari Galatasaray untuk Bruno Fernandes. Tawaran ini membuat klub harus segera menentukan masa depan kapten asal Portugal tersebut. Menurut laporan, Fernandes masih memiliki kontrak bersama Manchester United hingga akhir musim ini dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Bruno Fernandes terakhir memperbarui kontraknya pada Agustus 2024. Dalam kontrak tersebut terdapat klausul pelepasan senilai 56 juta pounds atau sekitar 1,23 triliun rupiah untuk klub asing. Namun klausul itu sudah kadaluarsa sejak awal bursa transfer musim panas ini. Di tengah ketertarikan Galatasaray, Fernandes disebut masih ingin bertahan di Old Trafford. Manchester United juga sedang membahas masa depan sang gelandang yang sudah menjadi pemain penting bagi tim dalam beberapa musim terakhir. Kini keputusan berada di tangan Manchester United, melepas Fernandes dengan tawaran 17 juta pounds atau mempertahankan sang kapten di Old Trafford. Inter Milan sedang menyiapkan tawaran baru untuk mendapatkan gelandang Liverpool Curtis Jones. Kabar ini disampaikan pakar transfer Eropa Fabrizio Romano melalui akun X miliknya. Menurut Romano, Jones sudah menjadi target utama Inter di lini tengah sejak Januari. Inter juga kembali melakukan pembicaraan dengan pihak Jones dalam waktu dekat. Namun transfer ini masih bergantung pada negosiasi kedua klub. Liverpool belum mau melepas Jones dengan harga murah, sehingga Inter harus menyiapkan tawaran yang sesuai. Curtis Jones sendiri punya alasan untuk mempertimbangkan pindah dari Anfield. Pemain Inggris itu ingin mendapat kesempatan menjadi starter secara rutin. Musim lalu ia juga sempat dimainkan sebagai bek kanan oleh pelatih Liverpool Arne Slot. Rafael Leao berpeluang meninggalkan AC Milan pada bursa transfer musim panas ini. Agen sang pemain dikabarkan telah menawarkan sang winger kepada AS Roma. Langkah tersebut dilakukan setelah Milan kesulitan menemukan klub yang mau memenuhi harga awal Leao. Sebelumnya, AC Milan memasang harga sekitar 50 juta euro plus 10 juta euro untuk bonus. Harga tersebut membuat banyak klub memilih mundur. Namun kini harga Leao dikabarkan turun menjadi sekitar 40 juta euro plus bonus atau sekitar 825,6 miliar rupiah. Kondisi ini membuka peluang bagi Roma untuk mendapatkan pemain asal Portugal tersebut. Pakar transfer Belgia Saka Tavolieri menyebut agen Leao sudah menghubungi keluarga Friedkin, pemilik AS Roma, untuk menawarkan Leao. Jika transfer terwujud, Leao masih bisa bermain di Liga Champions. Ia juga berpeluang bekerja dengan pelatih yang dinilai lebih cocok dengan gaya permainannya. RB Leipzig berusaha membawa pulang Christopher Nkunku dari AC Milan. Klub Bundesliga itu ingin kembali bekerja sama dengan penyerang asal Prancis tersebut setelah 3 tahun setelah kepergiannya. Menurut laporan Matteo Moretto dan Fabrizio Romano, Leipzig sudah menghubungi perwakilan Nkunku pada akhir pekan untuk membahas kemungkinan transfer. Opsi peminjaman disebut lebih mungkin terjadi dibanding transfer permanen, meski bentuk kesepakatannya belum ditentukan.
Nkunku dikabarkan terbuka untuk kembali ke Leipzig. Pemain berusia 28 tahun itu sebelumnya menjadi pemain penting klub setelah bergabung pada 2019 dan bertahan hingga 2023. Selama membela Leipzig, Nkunku mencatat 126 kontribusi gol dalam 172 pertandingan. Pengalamannya membuat sang pemain dinilai bisa lebih cepat beradaptasi jika kembali ke klub tersebut. Sementara itu bagi AC Milan, kepergian Nkunku bisa membantu mengurangi kepadatan di lini depan dan memberi ruang untuk menyusun skuad musim baru. Namun, transfer ini masih bergantung pada format peminjaman atau permanen serta kesepakatan finansial antara AC Milan dan RB Leipzig.